Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Meki Herlon SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Perdesaan. Perkenalkan, saya Naila Mutia dengan NIM 250611000021 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi pertanian dan kemiskinan. Di sini saya akan membahas sedikit biografi dari Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz ini merupakan penulis dari buku yang berjudul Evolusi Pertanian. Clifford Geertz lahir di San Francisco, California pada tanggal 23 Agustus tahun 1926 dan wafat pada tanggal 30 Oktober tahun 2006 di Philadelphia, Pennsylvania. Nah, beliau menempuh pendidikan di Harvard University pada bidang Social Relations atau antropologi pada tahun 1956. Karir akademik dari Geertz ini sendiri, beliau pernah menjadi asisten profesor antropologi di University of California, lalu di University of Chicago pernah menjadi asisten profesor antropologi, yaitu pada tahun 1960 hingga 61. Pada tahun 1962 hingga 1964, beliau itu pernah menjadi associate professor, dan pada tanggal 1964 hingga 1970 pernah menjadi profesor. Lalu di Institute for Advanced Study, beliau pernah menjadi Professor of Social Science pada tahun 1970 hingga tahun 2000, dan pada tahun 2000 hingga 2006 pernah menjadi Profesor Emeritus. Lalu, lokasi penelitian dari Clifford Geertz ini sendiri itu lebih kompleksnya di Indonesia, lebih tepatnya itu di Indonesia, di Jawa, itu pada tahun 1957 hingga 1950, maaf, maksud saya 1964. Lalu lanjut lagi, beliau balik lagi pada April 1984 dan balik lagi pada Maret hingga Agustus pada tahun 1986. Lalu beliau balik lagi pada November hingga Desember 1999. Lalu di Bali, Indonesia, itu pada tahun 1957 hingga 1958, dan beberapa pulau di Indonesia yaitu Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, yaitu pada tahun 1971, yaitu bulan April hingga September. Terminologi evolusi diadopsi Geertz tadi itu dari seseorang antropolog Amerika yaitu Alexander Goldenweiser. Beliau itu mengatakan bahwa evolusi itu merupakan pola-pola budaya yang terlihat mencapai bentuknya, tetapi gagal menstabilkan atau mengubah diri menjadi pola baru. Budaya tersebut justru terus berkembang dengan menjadi lebih rumit secara internal. Jadi, simpelnya, evolusi pertanian ini adalah kondisi ketika sektor pertanian mengalami peningkatan tenaga kerja, tetapi tidak diikuti peningkatan produktivitas. Akibatnya, hasil per orang itu justru menurun atau stagnan. Pada slide ini dijelaskan beberapa ciri utama evolusi pertanian menurut Geertz dan para ahli ekonomi pertanian. Yang pertama ada stagnasi produktivitas, artinya hasil pertanian itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan walaupun jumlah tenaga kerjanya itu terus bertambah. Lalu yang kedua itu ada pertanian itu menjadi padat tenaga kerja atau labor intensif. Itu artinya banyak orang yang bekerja di lahan yang sama, tetapi hasilnya itu tetap atau bahkan menurun per orang. Lalu yang ketiga ada fragmentasi lahan, artinya lahan pertanian itu semakin kecil karena dibagi kepada anggota keluarga dari generasi ke generasi. Yang keempat ada penggunaan teknologi yang masih rendah, sehingga proses produksi kurang efisien. Dan yang terakhir itu ada pembagian kerja yang sangat rinci, namun sebenarnya tidak efektif dalam meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya adalah penyebab evolusi pertanian yang dapat dibagi menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor teknis, seperti kurangnya penggunaan teknologi modern. Jadi metode pertanian itu masih bersifat tradisional dan juga ketergantungan terhadap kondisi cuaca. Lalu yang kedua itu ada faktor sosial, yaitu tingginya jumlah penduduk desa yang itu mempengaruhi sehingga banyak tenaga kerja itu bergantung pada sektor pertanian. Selain itu, sistem bagi hasil tradisional dan rendahnya tingkat pendidikan petani juga mempengaruhi. Lalu yang terakhir ada faktor ekonomi, seperti akses modal yang terbatas, harga hasil pertanian yang tidak stabil, dan sulitnya akses pasar bagi petani. Lalu ada dampak evolusi pertanian. Nah, evolusi pertanian ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat desa. Dari sisi pendapatan petani, produktivitas tenaga kerja itu menjadi menurun, sehingga pendapatan petani itu cenderung stagnan atau rendah. Yang itu tadi karena jumlah
pekerjanya itu meningkat, tetapi hasil produksinya itu tetap. Lalu, involusi pertanian itu juga memperparah kemiskinan perdesaan. Menurut FAO, sebagian besar penduduk miskin dunia berada di wilayah pedesaan yang masih bergantung kepada pertanian tradisional. Selanjutnya, faktor yang memperparah kemiskinan pedesaan. Jadi ada beberapa faktor yang membuat kemiskinan pedesaan ini tuh semakin sulit diatasi. Yang pertama itu ada tentunya dari pendidikan, karena rendahnya akses pendidikan sehingga masyarakat itu sulit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Lalu yang kedua ada infrastruktur yang terbatas seperti jalan, irigasi, dan juga transportasi. Yang ketiga ada ketimpangan akses pasar yang membuat petani itu sulit untuk menjual hasil panen dengan harga yang baik. Dan yang terakhir itu ada tingginya ketergantungan pada sektor informal yang pendapatannya itu tidak menentu. Selanjutnya ada strategi intervensi atau solusi. Nah, untuk mengatasi involusi pertanian dan kemiskinan ini, tentunya itu ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah diversifikasi usaha, yaitu masyarakat itu tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga mengembangkan usaha lain itu seperti peternakan atau UMKM. Lalu yang kedua ada meningkatkan akses pasar melalui digitalisasi pemasaran, koperasi tani, dan memperpendek rantai distribusi. Lalu yang ketiga adalah modernisasi pertanian dengan penggunaan alat modern, pupuk, irigasi, dan pelatihan petani berbasis teknologi. Dan yang terakhir ya ada peran pemerintah itu sangat penting melalui subsidi yang tepat sasaran, reformasi agraria, dan pembangunan infrastruktur desa. Selanjutnya, saya ada contoh kasus sederhana dari involusi pertanian, yang mana contohnya itu terdapat sebuah lahan sawah yang terbatas, tetapi di lahan tersebut itu banyak anggota keluarga yang bekerja di lahan tersebut, namun produksi itu tidak bertambah. Karena hasil panen harus dibagi kepada banyak orang, maka pendapatan per orang itu menjadi semakin kecil. Kondisi inilah yang menggambarkan bagaimana bertambahnya tenaga kerja itu tidak selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya, involusi pertanian menyebabkan produktivitas petani tidak meningkat meskipun tenaga kerjanya itu bertambah. Akibatnya, pendapatan petani itu rendah dan kemiskinan pedesaan ini semakin sulit untuk kita atasi. Solusinya adalah modernisasi pertanian, akses pasar, dan diversifikasi usaha. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.